Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk ayah bunda, guru matematika, baik dari PAUD, TK, SD, ataupun yang lebih tinggi. Kita kembali ketemu dengan saya, Bang Erik, dalam mental aritmatika matematika Bang Erik level 4. Sebelumnya sudah Abang sampaikan cara mengerjakan di level 3, ya, penjumlahan sampai dengan 3 susun, ya, 2 susun, maksudnya 3 ratusan dengan ratusan. Sekarang kita akan masuk ke level 4, di mana level 4 itu sebenarnya suatu awal untuk memulai pengerjaan matematika pengurangan. Kita akan mulai dari langkah kecil yang mungkin terlihat sangat mudah kalau anak kita sudah bisa menyelesaikan di level 3. Kembali Abang ingatkan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan mental aritmatika matematika Bang Erik, pertama tentu adalah suasana belajar yang menyenangkan, gitu ya. Kemudian kalau anak, siswa, murid kita membuat kesalahan, jangan pernah mengatakan salah. Cukup, ya, yang nomor yang salah dikasih lingkari, terus katakan pada yang bersangkutan, anak kita koreksi, ya, koreksi atau perbaiki ya. Koreksi nomor 5 ya, atau perbaiki nomor 4 ya, cukup sampai situ aja. Kemudian di level 4 ini secara umum pada halaman awal 1 sampai 10 itu boleh dibantu dengan jari, ya. Halaman berikutnya dan mengerjakan itu menggunakan imajinasi, mencongak, ya. Diusahakan sudah tidak lagi menggunakan jari, tapi dia berpikir kira-kira jawabannya apa gitu ya. Nah, jadi misalnya jari tangan mulai dikurangi dikit-dikit nih di sini. Dan pada setelah halaman 10, nah, itu nanti diusahakan gitu ya, tapi juga jangan dipaksa, benar-benar itu untuk tidak menggunakan jari. Karena soalnya relatif mudah sebenarnya. Karena ini adalah matematika untuk menghitung matematika penjumlahan kosong, saya seperti itu. Berikut ini adalah bukunya, itu mental matematika Bang Erik, ya, level 4, itu tentang penjumlahan kotak kosong baris angka 1 sampai 10, kemudian 20. Kembali Abang ingatkan di posisi kita bahwasanya ini adalah step awal ya untuk melakukan mengerjakan pengurangan, ya. Di sini tadi Abang bilang itu halaman 1 sampai 10 boleh dibantu jari. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali ya. Misalnya contohnya dari sini 1 tambah 3. Ya, Abang yakin kalaupun dia tidak pakai jari, kalau dia sudah mengerjakan tadi ya, penjumlahan ratusan dengan ratusan, pasti dia bisa jawab hitungannya ya. Indikator saja misalnya 2, posisinya seperti itu ya. 2 misalnya seperti itu. 1 tambah 2 3. Terus 2 tambah berapa 3? 1 gitu. Seterusnya nih. Contoh misalnya soal ini dan soal ini. Ini dikerjakan ya sebenarnya hanya untuk memulai suatu kebiasaan bahwa kalau 4 tambah 0 itu sama dengan 4, nanti kita akan putar menjadi pengurangan sebenarnya gitu ya. Misalnya 2 tambah berapa sama dengan 4, ya kan? 2 gitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai bantu jari, misalnya katakanlah misalnya 3 tambah berapa jadi 4. Ini 3 kan ya? Tambah berapa bisa jadi 4, ya. Jadi kamu dimunculkan berapa? Dia pasti bilang 1 gitu, 1. Berarti 1 4 gitu ya. 3 tambah 1 4. Ini karena dari awal sudah sangat sederhana, konsep ini akan dapat dipahami sama siswa kita, anak-anak kita ya. Karena dari 3, 4, 5 Abang sudah buat itu secara step bertahap ya, sampai 6 gitu ya. Dan sini misalnya 3 tambah berapa sama dengan 6? 3 tambah berapa sama dengan 6? Nah, dibilang 3, ini 6. Jadi 3 tambah 3 6 gitu ya. Nah, dia akan menebak dan membiasakan dirinya untuk mengisi. Karena dia dengan otomatis nih kalau sudah berulang-ulang dia tahu sebenarnya kotaknya berapa ya supaya jadi ditambahkan supaya jadi sejumlah tertentu. Misalnya dalam hal ini misalnya 4 tambah berapa sama dengan 7 ya. Itu nanti hitungan Abang berdasarkan pengalamannya dia otomatis dia ngerti, oh maksudnya 3 nih. Karena 4 tambah 3 itu adalah 7. Kita belum masuk pada konsep 7 dikurang 4 ya, belum. Ya, belum, itu nanti targetnya. Cuma ini penjumlahan kosongannya berapa nih? Kalau 4 ditambah berapa sama dengan 7? Nah, karena dia sudah biasa penjumlahan, dia udah otomatis 4 tambah 3 sebelumnya di memorinya ada 7. Maka sekarang kita kasih 4 ditambah 0 sama dengan 7 supaya kita callback ya, dia punya memori callback. Oh, 4 tambah 3 sama dengan 7 gitu ya.
5 tambah berapa nih sama dengan 7? Maka dia akan callback sebelum-sebelumnya 5 tambah 2 sama dengan 7. Seperti itu. Nah, ini pembiasaan ini terus-menerus gitu ya. Kalau misalnya disampai dengan di halaman 10 ya, ini menurut Abang boleh dibantu dengan jari sebagai pemanasan ya. Tetapi setelah halaman 11 sampai selesai gitu ya, karena pun jumlahnya ini dibiasakan untuk mencongak. Jadi jarinya jangan dibuka gitu ya. Jadi jangan dibuka, coba kamu pikirkan gitu ya. Apa sih misalnya 3 tambah berapa sama dengan 5 gitu ya. Dia akan berusaha itu, artinya dia akan ketemu 2 seperti itu. Nah, ini pembiasaan aja ya, kemampuannya meningkat sedikit gitu ya. Kalau kemarin menggunakan jari, sekarang dia tidak menggunakan jari, dia bisa gitu ya berimajinasi. Nah, ini dilatihkan seperti itu ya, dan angkanya juga sedikit-sedikit naiknya kok, sedikit-sedikit naiknya dari tadi 6, 7 ya. Kemudian dari 7 juga ada berapa halaman, saya itu naik jadi 8, ada 4 halaman, 8 ya. 8 naik dikit-dikit ya, nanti juga otomatis akan hafal dengan sendirinya 9 terus sampai dengan halaman ini ada halaman ke 25 baru 10. Jadi 4 tambah 6, 10, 9 tambah 1, 10. Gitu ya, seterusnya. Ini akan terbiasa, anak-anak kita insya Allah akan terbiasa, dan ini tidak akan sulit gitu ya. Ini sampai dengan 20. Sampai dengan 10 ya. Target kita di sini adalah ini pasangan ya. Target kita adalah di 10 sebenarnya ya, dibiasakan untuk tahu pasangan ya. Jadi 1 tambah 10 ya 9, 2 tambah berapa sama 10? 8. Ini otomatis nanti karena kita di dalam konsep matematika, kita harus selain kita bisa menjumlahkan 1 sampai 20, kita juga bisa menguasai pasangan 10 ya. Jadi kalau 2 dengan 8, 9 dengan 1, 5 dengan 5, 4 dengan 6, 3 dengan 7, 10 dengan 0. Posisi itu ada konsep pasangan. Nah, itu otomatis di target kita ini di matematika level 4 ini itu terbiasa gitu ya siswa, karena sudah ngerti dia. 6 tambah berapa sama dengan 10 ya 6, 4. Ini bolak-balik sebenarnya, kan begitu saja bolak-balik. Tapi memang di sini karena dia bolak-balik atau berulang-ulang, mudah-mudahan itu terjadi refleks dan memorinya, itu jadi gampang, udah hafal gitu ya. Anak-anak juga, udah hafal bosan itu lagi ditanyakan, nggak apa-apa gitu ya. Bisa dilompat bahkan gitu ya, kalau bapak ayah bunda yakin memang sudah hafal tanpa ada kesalahan dan bisa menjawab dalam hitungan kurang dari 2 detik untuk setiap soal, ini bukunya boleh dilompat, berarti sudah selesai gitu. Karena memang pengetahuannya bisa aja anak kita melompat pemahamannya, dia sudah dapat pemahaman dengan baik, maka bukunya bisa di skip gitu ya, posisi seperti itu. Tapi kalau belum posisinya, ataupun kita ingin menikmati proses gitu ya, memastikan saja itu berulang. Karena memang matematika mau tidak mau angkanya itu saja dan berulang-ulang. Tapi kalau dia sudah hafal, otomatis akan ada refleks seperti itu. Nah, itu di buku di level 4 ya, sampai sini saja. Mudah-mudahan Ananda atau nanti anak kita ya bunda dapat membantu mengawasinya dengan baik. Semoga di level 4 ini juga bukunya nggak banyak ya, cuma 25 halaman kalau setahu abang itu ya, bisa diselesaikan dengan mudah. Dan hitungan abang sih untuk yang sudah level 3 selesai, ini level 4 ini sangat mudah lah, karena posisinya ini berulang dan itu mulai dari dasar sekali untuk menuju pengurangan. Demikian dari uraian dari Bang Erik. Jangan lupa di bawah ini untuk soalnya ada soal level 4, ada 7 version. Ya, silakan di-download 1 atau mau 7 juga boleh. Tapi abang sarankan kerjakan cuma 1 aja, karena soalnya secara prinsip sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.